Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kompetensi dasar menghayati kewajiban berdakwah dan dengan cara yang santun untuk setiap muslim. Menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran memahami metode masuknya Islam ke Indonesia, menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara, menjelaskan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia, tekun gigih dalam belajar dan mensyiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Kondisi sosial masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kondisi agama atau kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitanya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widitan, kinaya, ngapa yen ana palah dudu. Atau Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian, di antaranya mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Kondisi sosial politik masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia, pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Kondisi suku bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, sebagaimana akan diuraikan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Jalur perdagangan. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang sangat strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam di
ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Pada masa itu, pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut Pekojan atau perkampungan Arab. Dari tempat ini, mereka berinteraksi atau berhubungan dan berasimilasi atau berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Jalur yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial yang kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi yang melahirkan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran yang dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan halakoh. Pembelajaran halakoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, yai, ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Itu beberapa contoh pondok pesantren yang dilakukan oleh para wali dan para penyebar agama Islam di Indonesia. Berikutnya yaitu jalur seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengucapkan kalimat syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra, yaitu hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Yang berikutnya yaitu melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang untuk tugas kalian sebagai peserta didik, silahkan kalian merangkum materi yang sudah kalian simak tadi. Yaitu yang pertama ada yang berjudul Kondisi Masyarakat Indonesia Sebelum Islam. Dan yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian, silahkan tulis rangkuman kalian di buku tulis kalian. Kemudian bukunya disimpan nanti. Setelah ada jadwal untuk mengumpulkan, kalian tinggal mengumpulkan saja. Terima kasih, selamat mengerjakan. Materi pelajaran yang akan kita pelajari pada minggu depan atau pertemuan berikutnya adalah teori masuknya Islam di Indonesia. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.